kehadirannya untuk sama-sama kita bermuwajahah, bersilaturahim antara kita semua, kita saling kenal di sini sama-sama relawan. Jadi kita ini sama-sama tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena relawan itu adalah orang yang rela tapi kadang-kadang suka melawan, namanya relawan. Jadi teman-teman kita kan santai kan, serius dan santai, nggak boleh stres. Ya, jadi pada siang hari ini mari sama-sama kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala puja dan puji syukurnya hadirat al-ilahi Rabbi, karena pada rahmat dan inayahnya lah kita kesempatan hari ini berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, saudara, sahabat, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Amin. Baik, sebelum acara kita mulai, kita sama sepakat ya, kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, agar acara kita ini sampai tuntas nanti selesai, tidak ada halangan apapun dan mendapatkan berkah dari Ilahir Rabbi. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik bapak-bapak sekalian, untuk menyingkat waktu kami persilahkan selaku tuan rumah Mas Eko untuk memberikan sambutannya, walaupun mungkin tidak dikenal sambit, jadi sambutan aja. Kami persilakan Mas Eko untuk memberikan sambutan. Ini salah satu yang support kita di dalam permainan simulasi tempur, yaitu dengan lembaganya Spirit Fanball yang memfasilitasi kita di sini, yang memberikan tempat dan memberikan permainan yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri aja Mas, enak Mas. Kalau laki-laki kan berdiri, enak ya. Kalau berdiri nggak bisa berdiri nggak enak Mas. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Senang sekali pada hari ini, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Saya bisa kenal banyak orang. Mudah-mudahan acara ini memberikan banyak manfaat kepada saya pribadi dan rekan-rekan. Dan pertemuan ini mudah-mudahan akan berkelanjutan. Ya. Berkelanjutan. Mudah-mudahan cukup segitu aja, saya rasa. Mudah-mudahan kita selalu sehat, biar kita bisa selalu melayani orang, dan kita bisa diberikan banyak rezeki. Amin. Jadi ketika kita kegiatan kemanusiaan, kita udah nggak mikirin lagi tuh orang-orang yang ada di rumah, karena rezeki kita udah banyak. Amin. Begitu aja saya rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mas Eko, singkat padat. Jadi dia udah bisik-bisik, saya tidak mau panjang lebar. Emang karena apa Mas? Karena kalau panjang-panjang kasihan ibu, kalau lebar-lebar kasihan bapak. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah panjang lebar katanya. Apa sih? Maksudnya begini. Jadi selanjutnya iya, selaku ketua panitia pelaksana. Betul. Nah kita daulat kalau nggak ngomong zolim di sini ya. Selaku panitia pelaksana kami persilakan, Bang Bait, silakan. Bang Bait. Oh ini depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Haram kalau di sini halal. Bayarannya beda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi rekan-rekan dalam acara Sarasehan ini. Tujuannya untuk kita, dari kita untuk kita. Karena biasa ketemu di kebencanaan, sekali-kali kita mengadakan acara refreshing dan sekaligus saling berkoordinasi dan pembagian tugas nanti akan dilanjutkan oleh Pak Anton. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan partisipasinya, dan terus tangguh dan bersinergi untuk kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selanjutnya Bang Mohan. Ya yang berikut. Berikut Bang. Ya kalau banyak, kalau kecil mah berikut aja. Oke. Selanjutnya kami mohonkan dengan segala hormat dari BPBD, itu Pak Kalak, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Tri selaku Kabid Kebencanaan. Waktu dan tempat kami persilahan untuk memberikan arahan dan wejangan buat kita semua. Jangan sampai salah langkah, ada yang kebakaran di sana, orangnya larinya ke sono. Jadi jangan sampai kita satu arah. Ada yang bencana di sana, larinya ke sana, kan itu nggak salah jalan. Iya betul. Jadi kami mohon dengan segala hormat Pak Tri mewakili Pak Kalak, kami persilakan. Baik, mohon izin berdiri Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya Trindrawan dari BPBD Provinsi DKI Jakarta. Saya di sini datang sebetulnya bukan atas nama BPBD, tapi saya datang atas nama diri saya, relawan juga nih.
Ya, tepuk Iya, tangan. luar biasa. Iya. Ya. Jadi ada pemadam kebakaran. Pak Hamzah berdiri. Iya, Pak Hamzah. Terima kasih. Setelah itu kita cuma pemadam aja. Baik. Disub mana disub? Berdiri. Iya, di sub. Kalau Basarnas di vertikal kita, tapi mohon izin Basarnas berdiri. Iya, Basarnas. Silakan Pak. Iya. Satu, terima kasih. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian. Baik. Bapak Ibu sekalian, kami di pemerintahan cuma ingin menyatakan satu hal. Kami datang di sini bukan atas nama pemerintah tapi ke diri kami pribadi. Karena apa? Karena kami tahu rekan-rekan ini bukan menjadi tugas dan fungsi, tapi kerelaan hati yang datang ke sini. Saya berharap kita tepuk tangan untuk kerelaan hati. Sangat besar bedanya antara kerelaan hati dengan mengemban tugas. Ya, kami di pemerintahan mengucapkan banyak terima kasih, terutama untuk teman-teman IO, ada Korgap, ada ACT, ada LPBI-NU, ada teman-teman yang lain. Kenapa saya bilang saya harus ucapkan terima kasih? Rekan-rekan, nggak banyak orang yang diberi kepercayaan seperti kita. Apa itu? Melaksanakan tugas dengan senang hati dan mendapat pahala untuk itu. Nggak banyak yang pasti. Ya. Dan kita di pemerintahan harusnya nyaman seperti itu. Kenapa? Kita melaksanakan tugas dan bermanfaat bagi orang lain. Yang berikutnya, saya ingin menyampaikan satu hal aja Bapak Ibu sekalian. Saya termasuk tipe orang yang tidak membatasi administrasi. Jadi jangan lagi nih pemadam kebakaran, dinas perhubungan, nanti yang lain. Begitu di lapangan kita bilang, Pak itu udah masuk wilayah Bekasi, jangan. Begitu di perbatasan, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Itu yang paling utama. Terus yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Dan posisi kami di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah mensinergikan bersama. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu sekalian berpikiran bahwa kami melakukan komando kepada Bapak Ibu sekalian. Tidak. Tapi kita bersinergi bersama, kita bergerak bersama, kita antisipasi bersama, dan yang terakhir, saya ingin kita punya manfaat bersama bagi warga kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini hari yang baik untuk melangkah bersama. Kenapa saya bilang hari yang baik? Karena tanpa diperintah, tanpa ditugaskan kita bisa berkumpul. Tanpa diperintah, tanpa ditugaskan, kita datang berkumpul untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Jadi saya berharap untuk teman-teman panitia, langkah yang seperti ini kalau bisa jangan berhenti di simbolis saja. Tapi kalau bisa memang kita buat suatu hal yang benar-benar baik, sehingga nanti pada saat terjadi bencana, nggak ada itu yang namanya dapur umum di Kampung Melayu ada 10 berlebih. Karena ada PKPU di situ, ada ACT di situ, ada Basnas di situ. Tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat bersenang-senang. Kenapa saya harus sebutkan selamat bersenang-senang? Ingat satu hal, berbakti kepada sesama bukan keterpaksaan dan bukan kerugian, tapi kesenangan hati kita untuk melakukan itu. Jadi selamat bersenang-senang di forum kita ini. Insya Allah apa yang kita lakukan mempunyai nilai manfaat dan pahala di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bang Mohan. Ya, terima kasih kepada Pak Tri Indrawan. Dan sebetulnya Pak Tri ini berbadan dua hari ini. Kalau perempuan berbadan dua itu hamil, ya kan? Kalau Pak Tri berbadan dua selaku dari BPBD dan juga sebagai dirinya sendiri sebagai relawan. Jadi Iya. kita sekali lagi aplaus dong buat Pak Tri sebagai relawan. Luar biasa. Ini Pak Tri sebagai relawan loh ya, bukan Pak Tri sebagai BPBD ya. Dan Jadi beliau dua, menyatu. Mereka tuh beliau ini nggak membatasi dengan siapapun. Artinya lu siapa, lu gua enggak. Kita sama-sama aja. Inilah kita sama-sama. Baik, seluruhnya saya akan serahkan ke Mas Anton selaku panitia yang akan memandu acara ini sekalian. Mas Anton, kami persilakan selanjutnya. Terima kasih. Izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-Ibu sekalian, berdiri ya. Ngadeg. Ngadeg. Ngadeg, ya.
Tentu saja kalau kita mau memperkenalkan satu sama lain waktunya sampai seminggu nggak selesai ya Pak Fikri. Jadi kita mau mencoba saling menyapa dengan yel-yel. Kalau nanti saya tanya siapa kita, jawab teman-teman relawan PB tanggap tangkas tangguh. Ayo kita mulai. Siapa kita? Relawan PB tanggap tangkas tangguh. Kita ulangi satu lagi dengan semak. Siapa kita? Relawan PB tanggap tangkas tangguh. Terima kasih. Ya, pertama-tama tentu saja saya sangat-sangat mengapresiasi dan berterima kasih dengan Pak Eko Listio tadi ya sebagai tuan rumah yang model dadak-dadakan ya Pak Subur. Nggak ada seminggu ternyata bisa ya tempat ini dipakai untuk beracara kita. Tidak saja tempatnya tapi seluruh fasilitas yang tadi teman-teman pakai untuk sarana paintball itu juga bagian dari donasi kawan kita. Sekali lagi aplaus untuk Pak Eko dari Pramuka Peduli. Dan tentu saja tidak mengurangi apresiasi juga banyak ya dari teman-teman yang lain yang memberikan sumbangsi tidak saja tentu saja sarana prasarana tapi juga tenaga pikiran dan lain sebagainya. Dan kemudian yang kedua adalah panitia. Kalau nggak salah juga Bang Bay dan kawan-kawan sudah bermalam-malam di sini ya 3 kali pertemuan di sini untuk melihat situasinya memungkinkan nggak dengan kita mencoba pertemuan yang tidak klasik dalam artian di ruangan gitu, tapi di outdoor dengan segala macam dan ternyata akhirnya bisa terselenggara. Terima kasih kepada panitia yang Bang Subur, Bang Fikri dan lain sebagainya yang sangat-sangat membantu untuk proses bagaimana acara dari pagi hingga siang ini sudah terselenggara. Yang ketiga tentu saja kawan-kawan yang tidak saya sebut satu persatu, para donatur, donasi yang memberikan segala hal untuk terselenggara acara ini. Yang paling kami banggakan juga animo peserta. Kami dari Bang Bay itu sampai tadi malam jam 2 itu masih ada yang telepon. Pak, bisa nggak ada kuota? Kami bertiga, berdua. Kalau tidak satu saja, itu yang untuk bergabung di acara kita. Dan itu saja juga karena prinsipnya kita tidak pertama-tama membebani bagaimana pesertaan. Nah, syaratnya cuma store logo saja ya. Kalau memang waktunya cukup untuk kemudian dicetak, tentu saja kita juga sangat-sangat apresiasi seluruh atensi dan animo peserta. Artinya kita semua itu ternyata mempunyai keinginan yang sama untuk berkumpul, berbagi dan saling satu sama lain menguatkan dan memotivasi. Terakhir, acara ini tidak akan terselenggara tentu saja kalau tidak ada unsur nekatnya Bang Bait ini. Itu kawan kita ya menagih saya tuh berapa kali sejak pertemuan di BPBD. Kemudian, ayo kita kapan Pak Anton kumpul lagi ya, jangan sampai nanti masuk angin gitu kan ceritanya. Sehingga tentu saja sangat terima kasih dengan Bang Bait yang sudah berupaya semaksimal mungkin dengan segala upayanya kita bisa berkumpul. Nah, Ibu Bapak sekalian, kawan-kawan, acara ini tidak bisa terselenggara kalau kita tidak mulai dengan dulu pertama kali sejarahnya itu sebenarnya hanya berangkat dari pertemanan di grup WA. Jadi yang namanya kita sebut di situ nama WA-nya relawan PP memang di KI. Karena kita tidak berani melebar sayap untuk mewakili dari Jabodetabek karena memang waktu itu kita memang untuk berinteraksi bersama-sama kemudian melakukan bersatu untuk peduli di tingkat Jakarta. Nah, proses itu yang saya ingat itu saya buat pertanggal 1 Februari 2017. Mulai dari 2017 itu sampai sekarang kita sempat melewati kalau yang banjir itu 2 kali banjir. Nah, dari situ interaksi kawan-kawan tuh udah nggak pikir lagi siapa yang harus di depan, siapa yang di tengah, siapa yang di belakang, udah langsung mainnya itu udah kayak dietin kalau film dulu ya. Jadi siapa melakukan apa itu udah langsung di lapangan seperti tadi Pak Tri sampaikan. Jadi kita bergerak bukan karena tugas fungsi tapi memang bergerak karena hati ya. Di situ memang kemudian muncul sebuah proses di mana satu sama lain bisa ketemu di lapangan. Nah, kalau yang urusan kebakaran Pak Hamzah yang bisa ngecatat ini berapa kali kita sudah bersama-sama di lapangan untuk bersama-sama urusan pemadaman dan tentu saja keselamatan. Nah, itu awal kali di situ. Nah, interaksi yang baik ini tentu saja tidak bisa kita anggap satu modal yang sifatnya sepele ya, tapi justru karena modal dasarnya sudah dapat. Jadi proses kalau kami boleh menyebut Bapak sekalian, jadi tanpa sengaja itu kita bisa kita bisa menelorkan sesuatu itu dalam artian bahwa ada satu wadah yang tidak perlu harus capek-capek membuat aturan main segala macam, tapi aturan mainnya sudah ada di lapangan. Nah, tinggal persoalannya mulai Februari 2017 sampai sekarang ini siapa nih yang mau menetaskan? Tahun lalu
tahun lalu sekitar bulan April juga Kalak BPBD bersama-sama dengan teman-teman sudah sampai pada saat sudah ada apel siaga gelar pasukan ya di balai kota, dan waktu itu PLT Gubernur yang ada di sana sebagai komandan di situ. Nah, artinya bahwa kita sudah hampir sampai pada titik untuk bagaimana komitmen dan konsistensi teman-teman itu mendapatkan istilahnya pengakuan secara formal dalam artian legalitas di sisi pemerintahan. Nah, kita akan mencoba lagi, semangat itu kita bangun kembali, tentu saja berangkat dari teman-teman bagaimana telur yang sudah sesuatu yang kita telurkan itu hari ini kita coba nih tetaskan, ya kan Pak Tri bahasanya ya. Telur kalau nggak ditetasin jadi martabak nanti kan, betul nggak Bapak sekalian? Bisa jadi apa lagi? Yang tadi malam dibeli sini. Nah, ini kita coba bagaimana telur yang kita punya, kita nanti coba tetaskan menjadi apa. Nah, tentu saja kesepakatan dari Bapak sekalian supaya ke depan dalam tanda petik tata kelola kawan-kawan akan semakin terkoordinir dan bersinergi dengan sebaik-baiknya. Itu yang menjadi latar belakang kita berkumpul pada hari ini. Jadi tadi kita upayakan dengan berbagai macam pinball itu bahwa tantangan sudah ada di lapangan nyata, siapa komandan, siapa yang ketembak dan bagaimana terusnya itu adalah pola kita merepresentasikan 1 tahun setengah kita berinteraksi, dan sekarang siang ini kita nanti akan coba kerucutkan, kita formalisasikan untuk pada dasarnya pada siang hari ini kita ingin bersama-sama berkomitmen dan konsisten untuk kiranya pada hari ini yang untuk relawan PP baik yang di Jakarta maupun yang di luar Jakarta, kita akan minta bantuan beberapa kawan untuk menjadi bahasa kita nanti adalah kepala suku ya. Seperti saya dulu 2014 sama kawan-kawan dikumpulin seperti ini kalau nggak salah di UNOCA, kawan-kawan yang kumpul didorong, nggak, tentu saja kesiapan pribadi nggak ada, saya nggak ada pengalaman konkret untuk menjadi bahasanya itu ketua, tapi itu tadi karena kebersamaan dan kemudian dari kebersamaan itu satu sama lain saling membantu sehingga proses untuk kemudian dari telur menetas ini itu memang proses di lapangan lah yang memberikan jawaban. Nah, itu tujuan kita Bapak sekalian. Setelah ini nanti kita akan bersama-sama bagaimana upayanya bersama kita kesepakatan. Jadi untuk relawan PP yang bermula dari grup WhatsApp kemudian berinteraksi di lapangan, kita akan coba dorong bersama-sama, kita sepakati bersama-sama untuk menetapkan bersama-sama menyepakati kepala sukunya lah bahasanya ya untuk di posisi relawan. Nah, nanti untuk seterusnya siapa-siapa yang akan membantu di posisi KSB, bukan kalau KSB-nya Dinsos tuh Agana ya, bukan, tapi kalau KSB itu urusannya ketua sekretaris bendara. Nah, itu soal nanti setelahnya, monggo ya di posisi siapa yang nanti kita sepakati bersama untuk mengatur timnya secara lapangan yang sudah terjalin baik di posisi mana itu nanti silakan dimaksimalkan. Nah, kedua, tidak bisa dipungkiri juga kawan-kawan ini berkumpul tadi sampaikan Pak Tri tidak bisa dibatasi dengan teritorial itu tadi. Artinya secara lapangan juga kawan-kawan mesti berinteraksi dengan lingkungan sekitar, baik itu Bogor, Depok dan lain sebagainya. Nah, itu nanti juga kita sangat berharap ada satu figur juga yang kita berharap bisa membantu kemudian mengorganisir dengan lebih baik. Dua hal itu tujuan kita Bapak sekalian pada siang hari, sehingga nanti kemudian berikutnya setelah nanti kita sepakati siapa yang akan pada posisi di Jakarta, kemudian siapa yang posisi di lintas Jakarta, artinya wilayah sekitar, berikutnya waktu dan tempat tentu saja kita serahkan ke mereka berdua untuk bagaimana mengatur langkah-langkah berikutnya, mungkin masukan, saran dan segala macam nanti dari teman-teman yang kita sepakati tadi akan bisa memfasilitasi berikutnya. Nah, ini juga menjadi bagian ya bahwa pertemuan kali ini kalau kita lihat ini banyak kawan-kawan lama yang sudah lama nggak ketemu ya, artinya di beberapa event ya, tapi juga bisa kumpul kembali di sini. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman kawan-kawan nanti bisa disinergikan semaksimal mungkin. Oke, kalau begitu kita akan mulai yang tahap berikutnya. Ada masuk? Nanti habis itu masuk. Siapa? Oh nanti ya, setelah ya. Jadi nanti setelah proses kita sepakati kepala sukunya, ada proses penyerahan buku kepada kepala suku yang kita akan sepakati, dan kemudian juga ada program donasi buku. Saya tadi kumpul-kumpul buku-buku, niatnya sih ngumpulin buku tapi nggak sempat baca sehingga masih ada di segel di situ, nanti kita akan berikan kepada kawan-kawan. Oke,
Ibu Bapak sekalian, prosesnya kami sangat berharap untuk yang kepala suku bahasa saya itu untuk yang relawan PP di Jakarta itu kami akan mengusulkan terus terang langsung tunjuk nama di sini ya. Pak Bahit, nama lengkapnya siapa nanti mengenalkan diri ya. Pak Bahit sebagai kepala sukunya relawan PP untuk DKI Jakarta. Gimana Bapak sekalian, sepakat? Setuju? Bungkus? Terima kasih. Jabodetabek Pak ya, bisa jadi. Nah, untuk yang Jabodetabek, untuk yang wilayah sekitar, nah kami sangat berharap ada Bang Sobur. Bang Sobur ya, nanti yang menjadi kepala sukunya, monggo diatur nanti timnya, supaya nanti potensi-potensi yang Jabodetabek bisa juga dimaksimalkan baik untuk ke Jakarta atau Jakarta ke Jabodetabek. Sepakat dengan Mas Sobur? Oke. Kalau begitu, Bang Sobur dan Bang Bait silahkan ada di tengah-tengah. Kemudian secara simbolis nanti Pak Tri akan memberikan buku sama Pak Hamzah ya, sama Pak dari Basarnas mungkin ngasih satu buku kepada mereka sebagai wujud simbolis kita bahwa ada figur yang kita sepakati pilih. Berikutnya nanti langkah-langkah berikutnya bagaimana kawan-kawan silahkan nanti juga berinteraksi dengan beliau-beliau. Pak Bahit mana? Sama Bang Subur silahkan. Nanti ada speak sebentar tentu saja bagaimana proses kita pada siang hari ini sehingga sarasihan yang ini saya sifatnya mengantarkan ke pintu gerbang ya kan kemerdekaan. Jadi untuk relawan PP, ya relawan PP tentu saja Bapak-Bapak sekalian kami stressing di sini lebih fokus kepada tentu saja diutamakan ke aktivitas yang sifatnya tanggap darurat. Di tengah ya. Bagaimana proses-proses rescue, bagaimana penyelamatan, bagaimana kemudian urusan di lapangan itu kita akan fokuskan di posisi relawan PP. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pra bencana, kami masih bisa untuk memfasilitasi proses-proses untuk itu, misalnya pelatihan, seminar dan sebagainya. Itu nanti di posisi forum PRB yang akan kita fasilitasi di sana sehingga nanti ke depan forum PRB itu nggak kayak yang tahun dulu ya. Anggotanya itu sampai 60-an orang itu, 60 lembaga. Nah itu berdasarkan pengalaman di lapangan nggak lebih dari 10 institusi. Nah untuk itu maka kita efektifkan dan efisiensikan. Untuk yang tanggap darurat akan dikelola oleh Mas Bait, untuk yang wilayah sekitar dikelola Mas Subur. Nah untuk yang sifatnya posisi pra bencana kita tetap akan diposisikan di forum BRB. Nanti ke depan akan kita diskusikan bareng-bareng bagaimana saling satu sama lain saling menguatkan. Kita kasih aplaus dulu untuk Bang Subur dan Bang Bait. Terima kasih. Nah, ya proses sebelumnya silahkan Mas Bait dulu ngasih simbolis speak ya, pidato singkat sama Bang Sobur. Setelah itu nanti secara simbolis Pak Tri sama saya akan memberikan buku simbolis. Silakan. Langsung kurus. Mbak It ini adanya Mbak Susi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam tangguh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kepercayaan teman-teman. Namun saya juga perlu dukungan teman-teman semuanya untuk bersinergi. Saya tidak mau berdiri sendiri. Saya perlu dan masih harus belajar terus dan belajar tentang kebencanaan. Mungkin ada sedikit ini baru wacana mengenai logo, karena logo yang ada di grup ini kita masih memakai logo Tagana dan ini ada oret-oretan dan sifatnya masih kasar. Mungkin nanti ada masukan dari teman-teman untuk masalah logo yang akan bisa dipakai di lembaga manapun yang sifatnya tidak mengikat. Nah mungkin ini saya coba kasih gambaran seperti ini logonya. Jadi lingkaran ini bertulisan Satgas Penanggulangan Bencana Indonesia. Dan di tengah ini ada segitiga dan perisai. Dan terus ada lambang gir dan ada tali. Kalau lambang segitiga ini mungkin sudah jelas ya. Gitu. Tujuannya apa, maksudnya apa. Dan untuk perisai ini safety. Dan untuk tali ini mempererat
teman-teman. Dan untuk lambang GIR ini, kira-kira ada masukan atau mau dirubah? Ini masih perlu masukan lagi. Tadi ada masukan dari Bang Fikri, kalau bisa lambang GIR ini diganti dengan kepalan tangan, bahwa kita memang di bawah kita membantu. Jadi tangan atas bawah gitu. Kira-kira rekan-rekan yang lain di belakang bisa lihat ya? Kelihatan nggak? Nah, kira-kira gimana dirubah GIR-nya ini dengan tangan atas bawah? Mungkin ada usul, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh usul, kalau dari masukan dari saya, sebetulnya logo ini sudah bagus. GIR itu menandakan kita dinamis ya, bergerak terus gitu kan. Kapanpun. Nah untuk logo tangan itu bisa di dalamnya GIR itu Pak, nggak bisa gitu. Sekedar usul aja gitu. Jadi GIR itu kan artinya juga kita bergerak terus-menerus tanpa ada batas waktu gitu. Dan kalau ada penambahan tangan tadi sebagai ikatan relawan, bisa di dalam GIR tadi kan masih kosong. Ya, sudah. Ada lagi yang lain usulnya? Ya mungkin nanti bisa disebar dulu yang itunya biar kelihatan. Ya. Bisa maju coba. Maju aja Pak. Sekalian bisa memperkenalkan diri juga kan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Rescue AKBM dari Anak Korps Baret Merah. Dalam hal ini saya memperkenalkan diri dulu karena kita memang masih relatif baru. Cuman personilnya memang diambil dari teman-teman Anak Korps Baret Merah yang ikut di rescue di tempat lain. Jadi menanggapin ini, nama saya Taufik. Kebetulan saya sebagai amanah sebagai ketua Anak Korps Baret Merah Jabodetabek. Jadi nanti kalau mau berhubungan dengan Rescue AKBM atau AKBM akan bersinergi dengan teman-teman, mungkin bisa kontak saya. Seperti dari Bapak siapa tadi Pak? Pak Erlan, saya setuju bahwa GIR ini tetap, karena GIR ini adalah mesin jiwa kita, mesin sosial kita, mesin ini kita, moto dari relawan sendiri itu bahwa dia akan bergerak terus. Namun di dalamnya dikasih kepalan tangan yang 3 itu melambangkan sinergi dari seluruh grup atau yang masuk ke dalam relawan ini, itu dilambangkan dengan 3. Kalau 2 mungkin cuma persahabatan, tapi kalau 3 berarti persatuan untuk sama-sama dari hati kita bekerja bersama. Lebih besarnya seperti itu sih. Terus kalau yang lain sih sudah cukup baik. Cuman untuk memaknai segitiganya ini mesti harus, karena yang namanya lambang atau logo itu biasanya punya arti filosofis. Nah itu mohon dijabarkan. Terus satu lagi, apakah logo ini hanya untuk Jabodetabek atau untuk nasional? Itu aja pertanyaannya. Ini Indonesia ya, berarti nasional ya. Berarti sudah terjawab, tadi ada titipan pertanyaan, ini logo untuk nasional.